Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait perkembangan P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada berita gembira terbaru untuk pelamar prioritas P3K. Data terbaru Pemda formasi P3K 2022, yaitu ada sekitar 2.600 guru honorer yang siap diangkat menjadi ASN P3K. Oke, sebelum kita lanjut, admin ingin menawarkan kepada rekan-rekan peserta P3K tahun 2022 yang akan mengikuti tes CAT UNBK di tahun ini. Di sini kami ingin menawarkan sebuah website bisappk.com ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti atau membeli paket yang ada di bisappk.com, Bapak Ibu akan mendapatkan fitur-fitur yang sangat mudah digunakan, yaitu yang pertama bebas akses 1 tahun, soal-soal tryout terupdate, data statistik dan pembahasan, dan sistem chat yang berbasis chat. Dan tentunya ketika menggunakan kode voucher dari saya, maka Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik akan mendapatkan double diskon sebesar Rp20.000, baik untuk langganan 3 bulan ataupun pilihan akses 12 bulan. Oke, jadi fiturnya ini sangat menguntungkan untuk membantu rekan-rekan untuk bisa bersaing nantinya di seleksi CAT UNBK P3K di tahun 2022. Cara daftarnya juga gampang sekali. Bapak Ibu sisa buka portalnya, kemudian daftar. Di sini buat akun ya. Rekan-rekan silakan buat akun, lengkapi nama depan, nama belakang, alamat email, password, konfirmasi password, nomor telepon aktif, nomor WhatsApp aktif, dan silakan klik daftar. Untuk kode vouchernya dibiarkan saja dulu ya, langsung klik daftar. Setelah itu rekan-rekan silakan konfirmasi di email. Nah, sekarang saya akan memberikan cara loginnya. Cara loginnya seperti ini. Kita masukkan email yang sudah kita daftar tadi, kemudian kita masukkan password yang kita sudah buat, kemudian langsung saja tekan masuk. Ini sangat mudah digunakan, sangat menarik ya untuk rekan-rekan yang ingin fokus belajar mengikuti tes CAT UNBK P3K tahun 2022. Nah, di sini fitur-fiturnya seperti ini. Ada langganan, beli paket, status pembayaran, belajar tryout, coba gratis, dan referral. Di sini yang menariknya adalah sebelum membeli bisa mencoba paket gratis dulu, bisa mencoba yang versi gratis dulu. Langsung saja klik di sebelah kiri, kemudian pilih tryout. Di sini berlaku 12 bulan, tetapi soalnya terbatas. Rekan-rekan bisa coba terlebih dahulu sebelum membeli. Nah, ketika ingin membeli maka langsung di menu beli paket ya. Nah, jadi menu beli paket. Nah, di sini masukkan kode vouchernya. Ya, saya berikan kode vouchernya. Kode vouchernya ini ya, Manami. Nah, jadi kode voucher untuk mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 untuk langganan paket 12 bulan dan 3 bulan, itu kode voucher saya adalah Manami. Masukkan dulu kemudian pakai. Setelah itu barulah rekan-rekan pilih formasinya. Misalkan formasi keperawatan, itu pilihan paketnya ada 2, yaitu 12 bulan dan 3 bulan. Kalau 12 bulan harganya 129.000. Kalau 3 bulan harganya 79.000. Jadi kalau menggunakan voucher dari saya Manami, maka akan dipotong 20.000 untuk langganan 3 bulan dan 20.000 potongannya juga untuk 12 bulan. Kemudian pilihan paket formasi persiapan seleksi P3K yang saat ini tersedia di bisappk.com, yaitu yang pertama keperawatan, kemudian apoteker, dokter gigi, kemudian formasi bidan, IPA SMK, fisika SMA, pranata komputer, matematika SMP, kemudian bahasa Inggris SMP, seni budaya SMP, PGSD, dan matematika SMA. Harganya semuanya sama. Untuk semua pilihan formasi itu harganya sama. Langganan 12 bulan 129.000 dan 3 bulan harganya itu adalah 79.000. Kemudian ada potongan harga ketika menggunakan kode voucher dari kami, baik yang 12 bulan ataupun yang 3 bulan. Jadi tunggu apa lagi? Di sini lengkap semua ya. Di sini lengkap semua, beli paket, kemudian ada status pembayaran. Di sini nanti dicek
ketika Bapak Ibu sudah membayar ya, menunggu pembayaran, terbayar dan pembayaran dibatalkan kalau misalkan gagal ya. Tetapi kalau berhasil di sini akan muncul terbayar, menu terbayar. Kemudian pada saat selesai transfer akan muncul menu menunggu pembayaran dan akan segera diproses. Seperti itu ya. Jadi tunggu apa lagi, segera gunakan website portal bisappk.com sebagai pilihan untuk belajar sebelum ikut tes CAT UNBK P3K tahun 2022. Oke, let's go. Jadi kita lanjut Bapak Ibu ya. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit terkait perkembangan terkait formasi kota P3K di tahun 2022 ini. Yang mana di sini daerah ini menargetkan 2.600 guru honorer menjadi P3K. Wow, luar biasa. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu untuk rekan-rekan guru sekalian. Nah, di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya. Dilansir di jpnn.com Batang, di sini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Ahmad Taufik menargetkan pihaknya bisa menyelesaikan pengangkatan 2.600 guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K hingga 2024. Nah, jadi nantinya di sini dari Pemkab Batang sendiri itu ada sesuatu hal yang luar biasa, yaitu bahwasanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang itu ada target bahwasanya bisa menyelesaikan pengangkatan 2.600 guru honorer menjadi P3K hingga tahun 2024. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Di sini dilanjutkan, beliau menjelaskan bahwasanya jumlah total guru honorer sekitar 2.600 dan yang sudah diangkat menjadi P3K adalah 359. Nah, untuk formasi P3K 2022 itu sebanyak 815 Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang belum terangkat itu sekitar 1.429. Sisanya bisa diangkat tenaga P3K pada 2023 dan 2024. Boleh mengatakan penerimaan tenaga P3K guru telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, jadi tahun ini penerimaan P3K guru honorer kami cukup percaya diri dibanding dengan daerah lain karena formasi ada 815. Wow, mantap ya. Sementara daerah lainnya ada yang tidak mengajukan formasi. Di sini Bapak Ahmad Taufik yang didampingi Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Arif Rohman mengatakan ada kabupaten lain yang tidak membuka formasi P3K guru honorer karena pertimbangan kemampuan keuangan daerahnya yang tidak bisa menampung lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Akan tetapi Kabupaten Batang sudah punya peta pengangkatan per tahunnya. Jadi kami berharap pengangkatan P3K guru honorer ini bisa selesai di 2024. Nah, persoalannya kan ada penghapusan honorer. Ya, ada penghapusan honorer ini yang harus diantisipasi juga oleh Pemkab Batang, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan informasi dari kami Bapak Ibu ya terkait sebenarnya terkait dengan formasi P3K di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan bahwasanya tidak semuanya Pemda itu ya, tidak semuanya Pemda yang minim ya, yang minim mengusulkan formasi itu total formasinya sedikit ya. Di sini saya ingin memberikan bukti kepada Bapak Ibu sekalian ya, agar nantinya istilahnya Bapak Ibu tidak salah paham dengan Pemdanya sendiri, seperti itu ya. Nah, di sini anggaplah kita ambil contoh Kabupaten Pekalongan ya. Jadi di sini Kabupaten Pekalongan itu anggaplah belum ya. Saya tidak tahu ya apakah Kabupaten Pekalongan memang belum mengusulkan formasi tahun 2022 atau sudah, karena ini adalah data sementara Bapak Ibu ya. Anggaplah Kabupaten Pekalongan tidak mengusulkan formasi 2022. Tetapi Kabupaten Pekalongan ini tetap melaksanakan seleksi P3K guru di tahun 2022. Pertanyaannya, apakah bisa mengakomodir peserta lulus passing grade tahun 2021 untuk Kabupaten Pekalongan apabila tidak mengajukan formasi 2022-nya? Jadi di sini Bapak Ibu ya, Pemda itu ada beberapa pertimbangan kenapa
minim dalam mengajukan formasi tahun 2022. Salah satu pertimbangannya adalah setelah mendeteksi peserta lulus PG dengan sisa formasi 2022. Jadi Pemda itu membandingkan berapa sih sebenarnya sisa formasi di tahun 2021 di Pemdanya masing-masing dan berapa peserta lulus PG ya. Jika dirasa sisa formasi di tahun 2021 itu masih banyak, sedangkan peserta lulus PG-nya itu sudah tidak terlalu banyak, maka bisa jadi Pemda akan meminimalisir pengusulan formasi di tahun 2022. Kenapa? Itu karena peserta P3K-nya atau sisa formasi di tahun 2021-nya itu masih banyak Bapak Ibu ya. Misalnya kita lihat di sini, Kabupaten Pekalongan itu peserta lulus PG-nya itu hanya 245 Bapak Ibu. Sedangkan sisa formasi adalah 455 ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan total formasi itu jauh lebih besar daripada peserta lulus PG. Jadi ini besar kemungkinan ya, besar kemungkinan untuk diakomodir semua menjadi ASN P3K sepanjang tidak ada mapel yang berlebih. Ya, meskipun Kabupaten Pekalongan belum mengusulkan usulan formasi tahun 2022 atau usulan formasi tahun 2022-nya itu minim. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi daerah yang lain Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu bisa perhatikan. Kita coba cek ya daerah yang lain yang belum mengusulkan formasi atau mengusulkan formasi sedikit ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Ini ada daerah ya. Daerah Provinsi Maluku, instansi Kabupaten Maluku. Coba bayangkan, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Bukan ya, bukan Maluku ya. Sorry. Bukan Maluku ya, bukan Maluku. Ini Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian ya. Jadi instansi Kabupaten Seram Bagian. Itu Bapak Ibu perhatikan dulu. Ya, Bapak Ibu perhatikan dulu. Di sini Kabupaten Seram Bagian dari Provinsi Maluku itu belum mengajukan formasi ya. Usulan formasinya belum ada, kecuali sudah ada admin tidak tahu. Tetapi peserta lulus PG-nya itu cuma 4 ya, cuma 4 ya. Jadi kalaupun misalkan instansi Kabupaten Seram Bagian ini minim dalam mengajukan formasi, itu tetap bisa mengakomodir Bapak Ibu ya peserta lulus PG-nya, karena sisa formasi di tahun 2021 itu banyak sekali, itu sekitar 599 Bapak Ibu ya. Itu bisa mengakomodir peserta yang lulus PG tahun 2021 secara keseluruhan, karena ini peserta lulus PG-nya cuma 4, sedangkan total formasi tahun 2022 itu adalah 599. Jadi hanya kurang 4 saja, berarti sisa formasinya nanti untuk tahun 2022 atau total formasi 2022-nya setelah guru PG-nya mengisi formasi adalah sekitar 595. Nah, sisa formasi 2022 yang 595 itu bisa diberikan lagi kepada prioritas 2, 3 dan pelamar umum. Meskipun provinsi atau instansi Kabupaten Seram Bagian itu belum mengusulkan formasi, tapi ternyata sisa formasi 2021-nya itu bisa mengakomodir semua guru lolos PG dan peserta prioritas 2 dan 3. Itu kemungkinannya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu panik apabila anggaplah Pemdanya tidak terlalu banyak mengusulkan formasi, tapi kita perhatikan, kita cek dulu berapa sih sebenarnya sisa formasi tahun 2021-nya. Nah, karena Pemda itu tentunya memperhitungkan sisa formasi tahun 2021 dan berapa jumlah guru honorer prioritas 1, 2 dan 3 yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.